sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Kita jamaah sekalian ngomong pada tempatnya. Jangan khawatir, tidak merasa lemah dalam berjuang, itu sabar. Maka orang-orang yang seperti ini, apa katanya orang-orang seperti ini? Tidak sekali-kali. Orang ini berkata, qalu, mereka berkata, illa an qalu, orang-orang ini tidak pernah berkata, kecuali kalau dia berkata, Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana min amrina. Enggak nurin ini, ya Allah ampuni kaji terhadap semua perbuatan-perbuatan yang berlebih dalam hidup saya. Ndek orang, coba perhatikan. Apa kata orang ini? Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana min amrina. Iya ini dengan iki. Orang siapa ya ini? Orang yang lemah tadi. Orang yang lemah itu keluh kesahnya apa? Aduh, sang deta mampu jagane tetah tadi. Itu keluar kata orang lemah. Kalau orang-orang yang wamastakanu wama dhaufu, yang balik ayatnya, wamastakanu wama dhaufu pama wahanu, itu yang tiga itu tidak ada keluar pada dirinya kecuali apa? Rabbana ghfir lana. Artinya itu istighfar. Kalau istighfar yang keluar, bukankah kita itu? Dan apa itu niki? Rabbana astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ampuni kaji ya Allah, ampuni kaji ya Allah. Lamun bahasa peraya. Lagu bahasa Arab kan, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Ini di dalam ayat-ayat ini, sebahagian mereka orang-orang pengikut para nabi itu, yang bertakwa itu, yang mereka tidak merasa lemah, yang mereka tidak pernah merasa takut, khawatir, yang mereka tidak merasa minder, selalu dia berkata, Rabbana ghfir lana dzunubana, ampuni kaji ya Allah, ampuni kaji ya Allah, ampuni kaji ya Allah. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa mereka beristighfar kepada Allah? Mereka tidak ngeluh. Kenapa? Subhanallah jamaah sekalian. Ternyata pada kalimat istighfar ini, disinilah yang tiang sampaikan di awal tadi, tempat tersembunyinya rahasia yang selama ini kita merasa sulit, merasa lemah, merasa minder. Itu disebabkan oleh tidak jelasnya identitas kita, yang Allah puji di awal surah, wa antumul a'laun, kamu itu tinggi. Ketinggian kita itu tertutup dengan dosa. Makanya kaum ini berkata, Rabbana ghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni kaji, ampuni kaji, ampuni kaji. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, semua kesulitan-kesulitan yang dialami oleh manusia itu muncul dari berlebih rasa minder, berlebih dalam dirinya rasa khawatir, berlebih dalam dirinya rasa takut, rasa tidak mampu. Padahal itu mampu. Kita ini mampu, jamaah sekalian. Kita ini mampu. Asal, kata Allah, asal in kuntum mu'minin, asal kamu beriman, menjadi orang beriman. Yang orang beriman ini adalah pengikut para nabi yang pantang mundur, pantang ngeluh, pantang merasa lemah. Bila mereka merasa lemah, bila mereka merasa minder, bila mereka mendapat musibah di tengah perjalanan perjuangan, mereka tidak berkata kecuali Rabbana ghfir lana. Artinya astagfirullah, 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 astagfirullahalazim. Nah, pada saat mulut berkata, kalimat-kalimat kita berkata, Rabbana ghfir lana dzunubana wa israfana, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni kami. Lambat laun, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, keajaiban Allah muncul pada diri manusia ini. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, istighfar ini hak milik orang beriman.
hak milik orang beriman. ID card, identitas kita beriman. Kalau sesuatu yang keberhakannya itu secara khususiat, khusus engkau ini punya, khusus engkau ini punya, berarti kekhusus siasan ini jamaah sekalian adalah perkara yang luar biasa untuk itu. Maka keluar biasaan, kekeramatan yang namanya istighfar ini membikin kita a'laun, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Di antara semua penyebutan hamba kepada Allah, zikir hamba kepada Allah, permohonan hamba kepada Allah, kata-kata rojaiyah hamba kepada Allah, cuma istighfar saja memiliki raja. Zikir tidak ada rajanya, doa tidak ada rajanya, harapan tidak ada rajanya, tasbih tidak ada rajanya, tahmid tidak ada rajanya, cuma istighfar yang memiliki raja. Mana raja istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Kalau rajanya sudah kita ucapkan, subhanallah. Pagi kau ucapkan, kalau engkau mati sore, matimu dalam keadaan husnul khatimah. Sore kau ucapkan kalimat ini lalu mati di malam hari, matimu dalam keadaan husnul khatimah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rajanya istighfar jamaah sekalian. Makanya cenderung para nabi, mereka jamaah sekalian hafizani wa iyyakumullah, para nabi itu adalah utusan Allah, dibela oleh Allah, dibela oleh Allah, salahnya dibela oleh Allah, dijaga mereka, maksiatnya dijaga oleh Allah. Jangan sampai engkau maksiat. Tapi pada saat nabinya dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh makhluk ya. Dianggap salah. Kalau kita itu benar sudah, kalau kita itu benar. Tapi dia nabi, dudukannya tinggi, kedudukannya tinggi, ketinggian kedudukannya ini dianggap salah oleh Allah. Contohnya siapa? Nabi Yunus. Wahai jamaahku, ayo kita ibadah, sembahlah Allah. Dek mele, tarik padanya manuk. Tarik pihak kandang. Kata Nabi Yunus, dendek pihak kandang wabian. Anet pada sembahyang asar. Itu umat Nabi Yunus berkata, dek manjari nih tua, oh nih. Manuk ten naru datang niki 7.000 kandang dek manjari. Ane side baik deh ane makeke nih. La ilaha illallah. Lalu malik ke bagian daya niki ane jamaah kepada berzikir. Jamaah daya kena dek manjari kandang samping teninun. Lalu Nabi Yunus berkata, jengkel Nabi Yunus, dakwah kamu dembele, tenak kamu dembele. Apa kata Nabi Yunus? Nah, akhirnya beliau meninggalkan umatnya. Baik enggak itu? Kata Allah, tidak baik. Dihukumlah beliau dengan ditelannya oleh ikan nun. Angka perlu meniki dendek girang bilin jamaah. Nah, ini gitu malam Selasa nani ada ane umat nani ni pimpin itu awas akan ditelan oleh Guru de Sazali, lalu pelunggum kakan dedek bilin jamaah, perman dedek bilin jamaah, sayangi jamaah ini, jangan-jangan nanti tepi Nabi Yunus ditelan kita nanti. Kalau ikan yang menelan kita, tapi kalau bumi yang menelan kita kan selesai masalah. Maka Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah, dalam perut ikan itu Nabi Yunus mendapatkan satu kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Isinya kalimat ini istighfar. Dikeluarkanlah beliau dari perut ikan itu. Nabi Adam melanggar perintah Allah, tempat beliau mengerjakan dosa bukan di masjid, di surga. Dia main-main di surga. Dipindahkan oleh Allah ke bumi, fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin.
Maka kami ajarkan kepada Adam itu kalimat. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Istighfar isinya. Fataba alaih. Maka Allah kembali kepada Adam, Adam pun kembali kepada Allah. Kembali artinya menyatu lagi. Fataba, taba itu artinya jamaah kembali. Taba itu artinya kembali. Kalau pelengkung taba, tobat, itu pelengkung artinya kembali. Kalimat orang kembali itu apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kembali, ini kita kembali jamaah sekalian. Kalau sudah kembali, di mana kedudukan kita? Wa antumul a'laun. Kita itu dalam keadaan yang sangat tinggi sekali jamaah sekalian. Nah ini jamaah sekalian, itu Allah memuji kita. Wa antumul a'laun. Cuma kita salah kaprah, girang tertakut ibadah, girang khawatir berjuang. Takut ibadah, khawatir berjuang. Ndek bau kena anjak kejak lalam zikir no depan cor manis niki betul zikir sekeru tak elam. La haula wala takut terus sibuk apa nih teduh nih teduh. Wah ini doa upu sudah lemah sudah pelanggan sami niki. Ibu nih apa ya bu? Iya ini bu. Sama dengan pelanggan sekarang sami bapak-bapak niki. Menu kembali lalu malam Sabtu sila jam segi jam 2 sampai balela. Munita janiki mau dek mau ditetap semenian ule. Setengah 12 sedohai ngupi jam segi berangkat. Ya doang jadwal kita. Tunah jamaah sekalian. Tetapi pelunggum itu apa? Wahanu, merasa rendah, merasa lemah. Sehingga apa terjadi jamaah sekalian? Malas. Arah hadir semalam ini si menu model luwe. Yang sebelah kiri kedua paling luwe.